Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kelas A3S1 Keperawatan. Di sini kami akan memainkan peran atau role play komunikasi dalam konteks beda budaya. Perkenalkan, saya Diah Ayu Skarsmaning Tias. Di sini saya berperan sebagai apoteker. Perkenalkan, saya Diva Sekar. Di sini saya berperan sebagai dokter. Saya Dea Amalia Putri. Di sini saya sebagai pasien pertama. Saya Deladia Sakita sebagai perawat senior. Saya Diva Aulia Suara sebagai perawat. Saya Diana Tri Agustina sebagai ibu pasien 1. Saya Brian Marvian sebagai bapak pasien 1. Saya Delapis Beta Maulidia sebagai pasien 2. Saya Armanda Waluyo sebagai bapak pasien 2. Suatu siang, di rumah sakit besar, banyak orang berjalan ke sana kemari untuk mencari pengobatan. Di sudut ruangan, terdapat seorang perawat yang sedang ditugaskan untuk menangani pasiennya, sedang bersiap-siap untuk menjalankan tugasnya. Seorang pasien yang bernama Dea divonis mengidap penyakit diare. Pasien tersebut terlihat pucat dan lemas. Pada suatu pagi, datanglah seorang dokter dan perawat ke ruangan A3 untuk menemui pasiennya. Assalamualaikum, selamat pagi, Dek. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Dok. Bagaimana keadaan adik pagi ini? Sudah lebih baik daripada sebelumnya, Dok. Saya akan periksa keadaan adik dulu ya. Baik, Dok. Waktu periksa. Baiklah, kondisi adik sudah mulai membaik. Namun, karena kemarin adik keseringan buang air besar, jadi kekurangan banyak cairan. Baiklah, nanti saya akan memberikan resep obatnya. Baik, Dok. Terima kasih. Kira-kira kapan ya, Dok, saya boleh pulang? Nanti saya lihat dulu untuk perkembangan adik, agar saya tahu kapan adik bisa pulang. Oh iya, dari tadi kebanyakan ngomong. Saya jadi lupa memperkenalkan rekan perawat saya ini. Silakan memperkenalkan diri, Sus. Selamat pagi, Dek. Perkenalkan, nama saya Diva Aulia. Saya di sini bertugas dari jam 7 sampai jam 2 siang nanti. Jika adik ada perlu apa-apa, saya siap membantu adik. Baiklah, Dek. Nanti saya akan memberikan resep obat yang nanti akan saya berikan ke perawat. Kalau begitu, saya akan keluar untuk mengecek pasien lainnya. Nanti tolong ambil resepnya dan berikan ke adiknya ya, Sus. Terima kasih, Dok. Kalau boleh tahu, adik di sini sama siapa ya? Sama orang tua saya, Sus. Nama orang tuanya siapa, Dek? Bapak Brian dan Ibu Diana, Sus. Lalu di mana mereka sekarang? Kebetulan sedang makan di kantin rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak, Bu. Sudah selesai sarapannya? Sudah, Sus. Baiklah, Bu. Saya permisi dulu untuk mengambil resep obat. Lima menit kemudian, perawat memasuki ruang pasien lagi. Assalamualaikum. Baiklah, Pak, Bu. Sesuai janji saya tadi, saya akan memberikan resep obat yang sudah ditulis dokter untuk memenuhi asupan cairan adik di sini. Saya juga akan memberikan obat tradisional, yaitu dengan menambahkan beberapa cuka apel ke dalam makanan atau minuman anak ibu. Maaf, Sus, tapi kami tidak mengizinkannya
karena di dalam keluarga kami ada larangan tidak boleh memasukkan cuka ke dalam makanan ataupun minuman. Sebenarnya ini untuk mempercepat penyembuhan anak Bapak. Tetapi tetap tidak bisa, Sus, karena ini sudah ketetapan dari zaman nenek moyang kami. Tapi kalau Bapak dan Ibu tidak mau, proses penyembuhan anak Bapak semakin lama. Baiklah, kalau begitu, Pak, Bu, saya permisi dulu untuk mendiskusikan hal ini dengan rekan saya. Perawat kemudian keluar dari ruang pasien dan menuju ruang perawat. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Jadi gini, Kak, ada pasien yang menderita penyakit diare. Namun, kami akan memberikan pengobatan tradisional untuk mempercepat penyembuhan anaknya. Namun kedua orang tuanya itu bertentangan dengan adat. Mereka takut kami memasukkan cuka tanpa sepengetahuan mereka. Baiklah, kalau begitu langsung saja kita ke kamar pasien. Kedua perawat menuju ke ruang pasien. Assalamualaikum. Permisi Pak, ada yang bisa saya bantu? Perawat ini ingin memasukkan cuka ke dalam makanan anak saya, tetapi itu bertentangan dengan budaya kami. Baik, jadi begini Pak, saya akan menjelaskan manfaat dari cuka apel. Cuka apel ini sangat baik untuk menderita diare seperti anak Bapak ini. Karena cuka apel tersebut memenuhi nutrisi dan antibiotik yang baik untuk pencernaan. Bapak dan Ibu kan juga tidak akan mau jika pasien dia lama-lama di rumah sakit melihat kondisi anak Bapak yang belum kunjung sembuh. Jadi kalau Bapak memang tidak setuju, kami tidak memaksanya ya Pak. Baik, Sus, terima kasih informasinya. Baiklah Bapak Ibu, 15 menit lagi kami akan kembali lagi ya Pak. Baiklah, Sus, terima kasih. Kemudian, pada ruangan lain, pasien yang bernama Della Puspita yang dengan diagnosa mual muntah kelebihan pada kehamilan pertamanya. Pada suatu ketika, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu. Sugeng siang, Sus. Badhe merisakaken kahanipun garwa kula, Sus. apa yang mereka katakan? Saya juga tidak tahu, Sus. Baik, Bapak dan Ibu, apakah Bapak dan Ibu bisa berbahasa Indonesia? Aku orang ngerti bahasa Indonesia. Lalu, bagaimana ini? Oh iya, staf apoteker kita kebetulan orang Jawa asli. Bagaimana kalau kita meminta bantuan kepadanya? Ide yang bagus. Kemudian, perawat menelepon apoteker tersebut untuk datang ke ruangan pasien yang kebetulan orang Jawa asli. Halo Mbak, mohon maaf mengganggu waktunya. Saat ini kami sedang mendapatkan pasien orang Jawa. Jadi kami tidak mengerti apa yang mereka katakan menggunakan bahasa daerah tersebut. Lalu, bagaimana kita akan mengobati mereka jika kami tidak mengerti apa yang mereka katakan? Apa Mbak bisa membantu kami untuk berkomunikasi dengan pasien? Baiklah, kalau begitu saya akan ke sana sekarang. Sekarang kalian ada di ruang mana ya? Di ruang anggrek. Oke, saya ke sana sekarang. Kemudian apoteker pergi menuju ke ruang anggrek. Assalamualaikum. Ngapunten nggih, izin badhe nindakake pemeriksaan dhateng kondisiipun Ibu. Pemeriksaanipun mangke badhe ditindakake kalian rekan perawat kula menika.
Nggih, Sus, monggo dipresahaken. Ayo dimulai pengecekannya. Menawi angsal pirsa asmanipun sinten nggih Bu? Kalian yuswaipun Ibu pinten? Nami kula Della Puspita, umur 20 tahun. Kemudian perawat memulai pemeriksaan pada pasiennya. Kami sudah selesai melakukan pengecekan, Mbak. Tanyakan padanya apakah keadaannya sudah membaik. Ngapunten Bu, napa ingkang dipun raosaken sakniki? Napa wonten perkembangan? Iya sus, wis rodok penak, tapi sik sering muntah. Kata Ibu, ya sudah membaik, tapi kenapa sih masih terjadi muntah secara terus-menerus? Coba tanyakan ke Ibu, ini kehamilan yang keberapa ya? Ngapunten Bu, niki kehamilan putra ingkang kepinten nggih Bu? Niki kehamilan putra pertama, Mbak. Oh, kata bapaknya ini merupakan kata anak mereka yang pertama. Katakan pada mereka, muntah dan mual itu wajar pada orang hamil. Ini tekanan darahnya normal, akan lebih baik jika lebih menjaga kesehatannya. Banyak makan, istirahat, kemudian minum vitamin atau obat dengan teratur. Muntah niku wajar damel tiang bobot. Tensi normal luwih becik njagi kesehatan. Dipun kathai dahar, istirahat lan ngunjuk vitamin kalian obat. Nggih sus. Kemudian dua perawat lain masuk ke ruangan. Baik perawat Diva, tadi saya sudah minta bantuan perawat lain untuk membantu kalian karena keterbatasan komunikasi. Jadi kalian bisa ganti shift dengan mereka. Baiklah, Bapak dan Ibu, ini rekan saya yang akan membantu kalian menggantikan kami berdua. Untuk itu, kami pamit dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian, perawat yang masih ada di ruangan tersebut menjelaskan apa saja kebutuhan yang harus dicukupi dalam masa kehamilan. Pak, Bu, kula badhe medal rumiyin. Mungkin setengah jam malih kula badhe bali malih kagem meriksa kondisi Ibu. Permisi, kami pamit dulu. Nggih, Sus, matur nuwun. Sekian role play dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi